Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis. Samin wa ishrun min syahri Jumadal ula 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadits wal fiqh kitab al-akhbar as-sahihah fi fadailis siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada al-fadilah yang ke-10, bahwa as-siyam mukaffirun lidunub, bahwa puasa itu adalah penghapus dari dosa-dosa. Maka di pelajaran yang lalu telah masuk hadis Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan sekarang kita masuk kepada hadis Hudzaifah. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada Ahuna Bagus untuk membaca hadis. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Salamah, qala akhbarana Muhammad bin Fudail, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Jami'un an Abi Wa'il an Hudzaifah. Qala Umar radhiyallahu anhu, man yahfadu haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fitnah. Qala Hudzaifah, ana sami'tuhu yaqul fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-salah wasyam wassadaqah. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ali ibni Abdullah. Maka siapa Ali ibnu Abdullah? Dia Ali ibnu Abdullah bin Ja'far yang masyhur dengan Ali ibnil Madini. Maka gurunya Imam Al-Bukhari, Ali ibnil Madini, seorang yang alim dari ilmil ilal, ilmu penyakit hadis. Dia spesialis ilmu penyakit hadis, yang mana Imam Al-Bukhari mempunyai guru sekitar 1000 guru. Dan dari ratusan gurunya, kadang-kadang bagi dia tidak ada apa-apanya, karena Imam Al-Bukhari mencatat dari gurunya, di antaranya hanya sekedar riwayah, mengambil periwayatan. Adapun dari segi ilmu, hafalan dan penyakit hadis, maka Imam Al-Bukhari kadang-kadang lebih mumpuni dari gurunya. Namun Imam Al-Bukhari mengakui keadaan gurunya Ali ibnul Madini, sampai disebutkan mastasghartu ala syekhi min Ali ibnil Madini hayatil wadi. Maka aku tidak pernah merasa besar, bahkan aku merasa kecil di hadapan guru-guruku. Aku tidak pernah merasa kecil di hadapan guru-guruku, kecuali di saat aku duduk dengan Ali ibnul Madini, Imam Al-Bukhari yang ilmunya mumpuni dan kuat, merasakan nothing, tidak apa-apanya di depan gurunya, saking luasnya ilmu gurunya tersebut. Ini keutamaan yang besar. Maka Abu Hatim Ar-Razi mengatakan,
Alima finnas fi ma'rifatil hadis wal ilal, bahwa dia adalah orang yang mengajari manusia ilmu penyakit hadis dan pengetahuan dari rawi-rawi. Maka ini ilmu yang agung. Dan Abu Daud As-Sijistani mengatakan a'lam bi ikhtilafil hadis min Ahmad, bahwa dia lebih memahami ilmu penyakit hadis daripada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun kalah menurut Abu Daud As-Sijistani. Dan disebutkan oleh para ulama bagaimana keadaan dia dari ilmil hadis. Maka Imam An-Nasai menyebutkan thiqatun ma'mun ahadul a'immah fil hadis. Maka ini menunjukkan bahwa dia derajatnya imam di atas derajat thiqah. Thiqatun ma'mun ahadul a'immah fil hadis. Maka Imam An-Nasai menyebutkannya dia adalah imam di ilmul hadis. Dan Ad-Darqutni menyebutkannya minal hufad, dia dari para hufad. Dan bahkan Sufyan ibnu Uyainah yang dohirnya di atas dia satu tobaqah, karena Ali ibn al-Madini di tobaqah yang ke-9, Sufyan ibnu Uyainah di tobaqah yang ke-8, masih di atasnya sedikit. Dikatakan laqad kuntu ata'allamu minhu aksar mimma yata'allamu minni. Masya Allah. Lihat bagaimana para ulama di antara mereka sesama da'i ilallah, sesama pengajar, sesama muhaddis, di antara mereka tidak arogan, di antara mereka tidak sombong, di antara mereka bahkan menjegal temannya sendiri. Sama-sama salafi tetapi dijegal karena tidak mau mengikuti perintahnya, karena mungkin dia lebih masyhur dari dirinya, ada hasad dan sebagainya, ataupun seperti di zaman sekarang, karena tidak mengikuti komandonya maka dinonaktifkan atau dirampok pondoknya seperti kelompok Luqmaniyun As-Sa'afiqah. Maka dakwah mereka sibuk dengan permasalahan urusan seperti ini. Maka lihat dakwah mereka tidak barokah. Si Luqman apa punya kitab yang memberikan manfaat kepada ummah? Tidak ada, nothing, kecuali fitnah. Dan sekarang pun fitnahnya makin menjadi dengan kelompok nol pothol, dan dia nol gadang, sama-sama nol. Maka dia sekarang sibuk dengan dakwah, menyebarkan dari ucapan-ucapan masyayikh Sa'afiqahnya, Al-Bukhari dan yang lainnya. Kemudian menyebutkan sikap-sikap dari kelompok nol potol yang katanya tidak mau menyampaikan ucapan para ulama. Berjilid-jilid membahas itu. Tidak membahas masalah keilmuan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, dari alamatul hizbiyah, maka mereka mendakwahkan apa yang ada pada mereka dari kekhususan dari dakwah yang lain. Perlu diperhatikan ini. For example, kelompok Al-Hajuriyun. Kita tahu dulu Yahya ibnu Ali Al-Hajuri, wa ma adraka ma Yahya, dalam pembuatan fitnah nomor 1, di mana dulu waktu kami di Yaman semua ulama dicela karena tidak mengikuti ucapannya. Ulama Yaman, ulama Saudiyah bahkan yang sudah meninggal seperti Syekh Ubaid dan yang kibar seperti Syekh Rabi, bagi Yahya Al-Hajuri tidak ada apa-apanya, dicela, direndahkan selama tidak mau mengikuti pendapatnya. Wahada Yahya Al-Hajuri di antara yang dibawa pemikirannya oleh kelompok Al-Hajuriin di Indonesia, dan ini saya lihat salah kaprah di saat mereka menerjemahkan tentang Al-Jum'iyah, yayasan yang kebanyakan yayasan di zaman now minta duit. Yayasan seperti Ihya Uturos dibuat untuk menampung orang-orang yang ingin membangun masjid, maka ditampung di yayasan Ihya Uturos agar nanti dikumpulkan uang dari tajir, dibangunkan masjid.
ataupun untuk kambing-kambing kurban, untuk onta-onta kurban. Intinya ngumpulin uang. Di sini permasalahan Ihya Uturoth, yayasan yang disebutkan oleh Syekh kami Mukbil hizbiyah. Bahkan uangnya pun yang terkumpul disimpan di bank. Dan mereka mengambil fawaid dari bank. Uang untuk masjid dan sebagainya. Dan ini ucapan ditanyakan kepada Syekh Al-Albani, bagaimana dengan yayasan Ihya Uturoth? Ditanya Syekh Al-Albani, disimpan di mana uangnya? Disimpan di bank dan mereka mengambil, cukup. Ini menunjukkan bahwa yayasan mereka hizbiyah. Ditanyakan tentang sifat yayasan oleh satu dari mereka yang tidak faham waqi', maka dijawab oleh Al-Hajuri, dipikirnya seperti di Yaman. Yayasan Ihya Uturoth ataupun Al-Hikmah ataupun Darul Bir ataupun Jam'iyah Islah, Ihsan, Hikmah, itu 3 hizbiyah dari Jam'iyah di Yaman. Maka dia katakan Al-Jam'iyah bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Akhirnya diterjemahkan oleh mereka dan mereka menghantam semua markas ahlu sunnah mempunyai yayasan bid'ah. Akhirnya kelompok hizbiyah ini mereka dakwahnya mengkhususkan kepada masalah itu saja. Akhirnya dari mereka para mufti, jika ditanya si fulan mahaluh, dia punya pondok pesantren apa tidak? Iya. Ada yayasannya? Iya. Hizbi. Sekedar ada yayasan hizbi. Padahal yayasan, jika kita masuk sekarang kepada perkara yayasan yang ada di Indonesia, bukan yayasan seperti yang ada di Yaman yang diinginkan oleh Al-Hajuri. Yayasan tadi Jum'iyah mengumpulkan harta-harta dari kaum muslimin dan disimpan di bank, dan mereka memberikan bantuan itu kepada kelompok mereka. Seperti kelompok Ihya Uturoth diberikan oleh mereka masjid. Yang tidak, ahli sunnah salafi tidak. Seperti itu kenyataan. Disalah kaprahi, diterjemahkan oleh mereka di saat ditanya yayasan di Indonesia, karena di Indonesia semua pondok harus di bawah yayasan. Dan itu ketentuan pemerintah kita. Dan itu baik, agar semua orang membuat pondok pesantren ada wadah yayasannya sebagai pengayom. Seperti kita, Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, yayasan Ma'had Mukbil Al-Wadi'i. Kita mempunyai izin dari pemerintah, dari hak asasi manusia, disahkan oleh notaris. Bahkan waktu kami menyebutkan nama tersebut, coba dilihat Pak Ustadz, apakah ada pondok lain bernama Pondok Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, menunjukkan bahwa agar berbeda dengan yang lainnya. Maka diayomi pondok pesantren, sehingga tidak ada orang yang macam-macam dengan kita, tutup pondok ini, tutup, jangan dibuka seenaknya. Kenapa? Karena ada pengayomnya dari pemerintah. Maka itu perkara yang baik, dan syaratnya pun tidak ada syarat yang menyelisihi syariah. Maka adapun mereka salah faham, itu bid'ah, tidak ada di zaman dulu dan sebagainya, atau dimasukkan ke perkara-perkara seperti taswir datil arwah. Di mana taswir datil arwahnya? Kan mengumpulkan KTP, ada datil arwah. Al-muhim, dakwah mereka sekarang mengkhususkan kepada hizbiyah yang ada pada mereka. Maka mereka dengan mudah, si fulan mahaluh hizbi. Kenapa? Dia punya pondok pesantren dan di bawah yayasan. Yang akhirnya sekarang mereka ribut karena dakwah mereka tidak berasaskan dengan qawaid yang kuat, dan mereka pun mengekor Yahya Al-Hajuri. Dan sekarang fatwa-fatwa Al-Hajuri di mana? Hajuri sekarang walau alam tidak jelas, kadang di Yaman, kadang di Saudia. Datang ke Yaman dibombardir lagi, pergi kemana? Tidak ada mereka nas khusus, setiap hari fatwa-fatwa yang baru dan sebagainya. Akhirnya mereka nothing, kosong. Ngakunya pengikut Al-Hajuri, tetapi fatwa-fatwa Hajuri tiap hari tidak bisa mereka ikuti. Akhirnya sibuk dengan urusan dakwah yang mengkhususkan hizbiyah mereka. Maka dakwah mereka hujum kepada dakwah ahli sunnah yang ada, dan disebutkan kita ini mumayyi'in, mempunyai yayasan bid'ah semua. Yang so'afiqah, yang
roja yang lainnya semua disikat oleh mereka mempunyai yayasan. Dan bahkan di antara mereka saling menjarah karena masalah yayasan. Maka Abu Hazim dohirnya mempunyai yayasan, baik dinamakan tersembunyi karena katanya dulu pelangnya ada, sekarang pelangnya digergaji diturunkan. Namun tercatat tetap. Sekarang disebutkan mubtadi' oleh syekh mereka Al-Jawi, Abu Fairus, disebutkan mubtadi'. Alhasil di antara mereka perang. Karena apa? Mempermasalahkan yang permasalahan hizbiyah tadi. Begitupun Luqmaniyun ataupun kelompok As-Sa'afiqah. Di dalam 3 tahun 4 tahun ini mereka perang dingin di antara mereka. Maka di mana-mana di Facebook, di media sosial sekarang tren-trennya itu mereka kelompok nol potol tidak dengan para ulama,